untuk lab bareng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai sekolah kedinasan, terutama sekolah kedinasan IPDN. Dan setelah lab ini, teman-teman semua juga bisa ikut tryout gratis, tryout seleksi kompetensi dasar, tryout SKD, untuk mengukur kemampuan teman-teman semua, sebatas mana SKD-nya. Seperti itu. Oke Kak, saya lanjut saja. Untuk Kakak, persilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak dari mana, terus ambil jurusan apa, dan lain-lain. Silakan Kak. Baik, sebelumnya selamat siang semuanya, teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, Praja Utama Sadam Al-Yasri, NBP 310325, asal pendaftaran Provinsi Lampung. Saya menempuh pendidikan di PDN angkatan 31 atau tahun masuknya di tahun 2020, yang insya Allah lulus di tahun ini atau tahun 2024. Nah, saya ambil jurusan Politik Indonesia Terapan. Oke, terima kasih Kak Sadam sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang ikut lab bareng. Silahkan jika ada pertanyaan mengenai sekolah kedinasan ataupun sekolah kedinasan IPDN, langsung saja ditambahkan di kolom komentar. Dan ternyata sudah ada yang langsung nanya, wah, lumayan mantap ya, banyak sekali, mungkin banyak yang antusias, apa sih IPDN? Nah, di sini udah ada yang nanya Kak, langsung Kak. Nah, di sini ada tips masuk IPDN dong Kak. Nah, kan pengalaman Kakak kemarin tes sudah tuh, bagaimana untuk biar Kakak ini bisa lolos IPDN. Tipsnya apa sih Kak? Dipersilakan Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari saya, untuk tips masuk IPDN sendiri, itu yang pertama adalah niatnya diluruskan, bahwasanya benar kita ingin melanjutkan sekolah untuk menempuh ilmu gitu. Nah, setelah kita sudah punya niat yang lurus, baru kita lakuin segala usaha yang mendukung dari tujuan kita untuk menempuh pendidikan tersebut. Di antaranya, yang pertama kan tahapan tes di PDN ini ada lumayan banyak, dari administrasi, SKD, kesehatan, psikotes, sampai di pantohir. Nah, dari tiap tesnya itu punya poin tersendiri. Nah, itu harus dipersiapkan dengan matang. Nah, tipsnya untuk masuk di IPDN, untuk melalui semua tahapan dengan lancar, itu yang pertama, itu kemudian kita belajar berikhtiar. Nah, dari pengalaman saya, yang paling menggugurkan banyak itu di SKD atau seleksi kompetensi dasar, di mana tesnya itu online, kita pakai komputer di PKN masing-masing daerah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menjaga kesehatan, ya kita cukup melakukan pola hidup yang sehat, tidak melakukan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan kita di kemudian hari. Dan saran atau tips untuk lolos tes kesehatan, yaitu lakukan tes kesehatan umum di rumah sakit daerah kurang lebih 6 bulan atau 1 tahun sebelum tes, supaya kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari kesehatan kita. Kemudian untuk tes psikologi kurang lebih sama, ada kecerdasan, kecermatan, ya kurang lebih kita belajar matematika dasar, kecermatan, dan lain sebagainya. Itu nanti banyak kok kalau teman-teman sekalian cari di internet, karena kita kan udah luas gitu ya kalau mencari informasi, jadi ya mudah aja. Kemudian di Pantohir itu ada Samapta. Nah, untuk tes Samapta juga dari jauh-jauh hari, nggak bisa kalau kita nyiapin lari 12 menit bisa dapat 7 atau 8 putaran disiapin dalam waktu seminggu, itu sangat mustahil, apalagi pull up, push up, dan lain-lain. Jadi semua butuh persiapan step by step yang matang gitu. Kurang lebih seperti itu Kak. Dan jangan lupa panjatkan doa sedalam mungkin, karena yang menentukan semua itu dari atas. Oke, baik. Lebih gitu Kak. Terima kasih banyak atas kasih tipsnya. Itu teman-teman dari tips dari Kak Sadam. Betul sekali Kak. Banyak yang berguguran itu di SKD. Maka dari itu ikut tryout gratisnya.
ikut tryout gratis bersama Bibelsan Tonsik, langsung saja ada di situ, di template-nya juga ada, bisa langsung ke webnya, HTTP-nya langsung, bisa juga di WA dulu terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, selain itu tadi kakak juga sempat bilang juga, selain dari tryout, dari juga dari tes kebugarannya dan lain-lain, itu emang butuh benar-benar waktu dan space itu dipersiapkan jauh-jauh hari itu. Harus tadi tes medis ya. Kalau kakak berarti kemarin ikut tes medis terlebih dahulu ya, 6 bulan sebelum tes ya, tes medis. Bagaimana keadaan fisik kakak, siap atau enggak, kesehatan kakak siap atau enggak, seperti itu. Itu juga mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman semua. Oke, dari Kak Wonder nih di sini Kak, syarat ikut tryout gratis. Nah, tadi syarat untuk tryout gratis ini bisa langsung chat saja ke bagian adminnya. Di situ ada nomor bagian admin atau DM ke Wimel Sanutonsik gitu. Nanti akan dikasih tahu cara-caranya seperti apa. Oke, ke pertanyaan berikutnya Kak. Wah, sudah banyak yang nanya Kak. Dari Egaria, ada berapa jurusan di PDN Kak? Kira-kira skor aman SKD itu berapa? SKD-nya itu berapa Kak? Silahkan Kak Sadam dijawab Kak. Baik ya, izin jawab. Untuk jurusan di IPDN atau program studi itu ada 10 yang terbagi di dalam 4 fakultas. Ulangi, yang terbagi di dalam 3 fakultas. Yang pertama Fakultas Politik Pemerintahan, itu ada 3 program studi, yaitu Politik Indonesia Terapan, Studi Kebijakan Publik, sama Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Fakultas Manajemen Pemerintahan itu ada Administrasi Pemerintahan Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Keuangan Publik, sama Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Kemudian Fakultas Perlindungan Masyarakat itu ada Studi Kependudukan dan Catatan Sipil, Praktik Kepolisian Tata Pamong, sama Manajemen Keamanan dan Keselamatan Masyarakat. Nah, dari 10 program studi tadi, kita nanti disebar secara random atau sesuai kebutuhan lembaga. Jadi kita hanya dites awalnya bukan dites untuk masuk kemana, tapi dites minatnya ke apa gitu. Tapi untuk kemudian nanti masuknya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk skor aman SKD di IPDN, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, itu sekarang kalau tidak salah skor maksimal di angka 550. Jadi kalau IPDN sendiri, khususnya mungkin di daerah saya, daerah Lampung, itu di angka di atas 400 lah. Jadi supaya aman gitu. Kalau untuk di daerah lain mungkin menyesuaikan daerah lain-lain karena kuotanya IPDN itu beda-beda. Di tahun kemarin kebetulan itu bisa jadi salah satu kuota paling sedikit ya. 2023 itu kuotanya cuma 534, di mana di tahun 2022, 2021, kemudian 2020 itu masih di angka 1.200-an. Jadi itu sangat menjadi yang perlu diwaspadai, yaitu SKD, kurang lebih seperti itu. Oke, baik yang Kak. keempat, Ya. Gimana Kak? Ya. Udah. Jadi ya di angka 400-an. Oleh karena itu kalau misalkan kita mau bagaimana sih kemudian lolos di SKD itu, ada pepatah victory love preparation. Jadi kemenangan itu mencintai dengan persiapan. Nah, persiapannya adalah ya dengan cara ikutin tryout sebanyak mungkin, kemudian belajar untuk kemudian tahu nih apa yang menjadi kekurangan kita dalam pelaksanaan atau materi di SKD, kurang lebih gitu Kak. Betul. Betul banget Kak. Jadi emang kalau seandainya yang pengennya lulus besar rata-rata ya, ini berdasarkan pengalaman kami ya, lembaga kami untuk mengelola untuk sekolah kedinasan ini, kita sudah 18 tahun membantu anak-anak yang melanjutkan sekolah kedinasan. Nah, di sini rata-rata emang yang 80% itu dia lolos, itu rata-rata dia yang persiapan dengan baik jauh-jauh hari. Misalkan untuk tesnya itu, menjelang tesnya itu dia kelas 12, semester 1 sudah persiapan. Itu yang banyak yang lolos seperti itu. Kalau seandainya misalkan cuman saya ada sebulan Kak, bisa kalau seandainya saya persiapan dengan baik kayak gitu. Oke Kak, di sini
tadi kan ini juga kayak saya kasih masuk sedikit juga, kalau seandainya SKD itu kan kalau standarnya dari kakak kan di Lampung ya. Lampung itu tahun kapan itu kak? Lampung atau kakak tes? Saya tes 2020 Kak. 2020. Nah kemungkinan sekarang nih 2024, apalagi nanti 2025 misalkan, itu kemungkinan untuk apa sih persaingannya itu akan semakin berat gitu. Lebih baiknya nilainya semakin besar ya kayak Ya betul. persiapan semakin ketat juga, lebih baik untuk standarnya itu dinaikkan lagi. Mungkin bisa dari di atas 450 gitu. Lebih baik, lebih bagus seperti untuk skor SKD-nya gitu. Nah benar banget tadi juga Pak Sadam, SKD itu modal awal buat teman-teman untuk melaju ke tes berikutnya. Oke, Kak, terima kasih di sini Ical dia. Oh alah iya Kak, terima kasih tipsnya. Iya sama-sama. Kak Sadam juga bilang sama-sama. Latihan kebugaran untuk perempuan apa saja sih Kak? Untuk latihan kebugarannya Kak. Silakan Kak Sadam dijawab. Kalau untuk uh, perempuan nanti yang akan diteskan sama APTA itu sama. Yang pertama lari, kemudian ada push up. Kalau di laki itu kan pull up, tapi kalau yang di perempuan itu namanya chinning. Jadi nanti bisa dilihat di Google aja kayak mana gerakan, contoh gerakannya. Kemudian ada sit up sama shuttle run atau lari membentuk angka 8 itu. Terus, nah udah kurang lebih itu sih kalau untuk menjaga kebugaran ya sama aja. Kalau kalau dari saya tipsnya nggak laki nggak cowok, jadwalin aja seminggu berapa kali latihan fisik. Tapi boleh juga kalau misalkan setiap hari mungkin lari-lari 2 kilo gitu setiap harinya, bisa di pagi ataupun bisa di sore, itu nggak jadi masalah juga. Karena itu selain kita persiapan untuk ke tes IPDN, itu juga untuk menjaga kebugaran dari kesehatan masing-masing diri sih, kurang lebih seperti itu. Ya push up juga, sit up juga kan, ya membentuk otot yang diinginkan gitu. Kurang lebih gitu sih Kak. Ya betul. Jadi emang untuk tes kebugaran atau kesempatan ini sebenarnya bukan paksaan untuk tes saja, tapi ini untuk kesehatan diri masing-masing sebetulnya. Lebih baik dilakukan setiap hari kayak gitu, agar ya bukan hanya saat tes aja, bisa nanti untuk kedepannya untuk kesehatan teman-teman semua gitu. Oke Kak, di sini ada pertanyaan berikutnya. Tejo Purnomo underscore Kak, fakultas apa yang setelah lulus ditempatkan di provinsi ataupun pusat Kak? Dan itu penilaiannya agar masuk di pusat itu apa? Paham nggak Kak pertanyaannya? Oh ya ya. Paham? Oke Kak, silakan Kak dijawab Kak. Oke, baik izin jawab ya. Jadi berbicara soal penempatan itu kita nggak bisa mengatur sebenarnya. Jadi mau dari program studi apa saja itu ada potensinya di pusat dan ada juga berpotensi di daerah. Jadi penempatan ini bergantung dengan bagaimana nanti kebijakan yang utama. Kebijakan. Nah, kebetulan di kebijakan di angkatan 30 atau senior saya 1 tahun itu untuk CPNS-nya disebar ke daerah masing-masing dan ada juga yang di bagian pusat. Nah, nanti bisa jadi di angkatan saya disebar ke pusat semua ataupun di ke masing-masing daerah karena sesuai dengan kebutuhan atau yang telah diajukan dari Kemenpan RB, dari pemerintah daerah ke Kemenpan RB. Nah, kemudian bagaimana penempatan lulusan IPDN ini itu menjadi satu kebijakan. Nah, untuk program studinya itu semua berpotensi. Biasanya kalau berbicara soal penempatan pusat itu dari tahun ke tahun memang yang lulusan-lulusan terbaik atau yang nilai-nilainya ya kurang lebih di 10 sampai 20 besar gitu Kak. Nah, jadi untuk amannya ya selama pendidikan lakukan yang terbaik aja gitu.
Itu sih Kak kurang lebih. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Emang betul banget tadi apa yang disebutkan oleh Kak Sadam ya. Untuk penempatan ini tadi diberi ketahukan bahwa 10 besar Kak ya. 10 sampai kalau saya ini tergantung kotanya juga sih Kak ya. 10 Iya, sampai tergantung. 20. Biasanya kalau yang di pusat itu segitu ya untuk IPK terbesarnya ya. Ditempatkan Ya, di Kak. pusat itu. Itu. Jadi teman-teman semua betul tadi. Jadi lebih baik sekarang bagaimana teman-teman ini lolos dulu. Lolos untuk masuk IPDN. Nah, tadi untuk tips-tipsnya udah kasih tahu, utamakan yang banyak menggugurkan mana nih. Nah, itu yang dikejar dulu. Nah, yang lain itu selingan kayak seperti itu. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang pertama. Kak, izin bertanya motivasi Kak mendaftar apa? Gimana Paham gimana? nggak? Maksudnya gimana Kak? Paham nggak Kak maksudnya? Motivasi. Oh, motivasi daftar. Jadi motivasi saya daftar masuk PDN itu berangkat dari kondisi keluarga atau orang tua. Jadi motivasi saya adalah kemudian menjadi salah satu anak yang dapat dicontoh untuk adik-adiknya. Karena kebetulan saya kan anak pertama gitu. Jadi saya punya adik sepupu yang mau nggak mau saya harus jadi contoh gitu. Itu yang menjadi motivasi saya untuk kemudian daftar atau masuk di IPDN ini, karena kemudian selanjutnya bukan soal mengabdi negara, ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi diri dan keluarga, kurang lebih seperti itu Kak. Oh iya, maaf Kak tadi mic-nya nggak kebuka. Nah, di sini ada yang tanya Pandihar underscore. Kak, kedinasan ada cek kerapihan gigi nggak, terutama untuk IPDN? Untuk tes gigi sendiri itu masuk ke kesehatan satu, di mana itu dilaksanakan setelah teman-teman sekalian dinyatakan lulus dari tes SKD. Nah, tes kesehatan gigi ini itu ada tingkatannya bernama stakes. Nah, stakes ini nanti yang tahu cuma dokter. Nah, maka dari itu saya kan sarankan tadi untuk cek kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun kondisi kesehatan teman-teman sekalian sebelum mendaftar, karena supaya tahu misal giginya kurang rapi atau kemudian giginya ada yang bolong dan lain sebagainya, itu bisa diperbaiki dalam kurun waktu yang ya cukup, kurang lebih gitu. Iya, jadi nggak terlalu berat Kak ya untuk tes di IPDN ini nggak sama dengan di TNI Polri Kak ya? Untuk standarnya sama sih Kak. Standarnya sama. Karena kan ya, karena kan memang ngetes juga kan, kalau misal di angkatan saya itu sampai angkatan sekarang itu dokter polisi juga. Jadi kemungkinan sama aja kayak teman-teman yang tes polisi Bintara ataupun yang Akpol gitu. Oke. Standarnya sama, tapi untuk kelulusannya sama juga Kak? Ya, kelulusannya sama. Jadi tergantung gimana kondisi kita, statusnya di status kesehatan berapa nih. Kalau memang dirasa cukup, ya itu pasti masuk. Karena kan kalau di PDN sendiri, sepengalaman saya yang lolos di SKD itu 3 kali kuota. Kemudian untuk yang kesehatan 2 kali setengah kuota. Kemudian untuk psikologi 2 kali kuota. Kemudian nanti di Pantoher baru 1 kali kuota. Nah, di mana ketika nanti dari SKD kan, misal di tahun lalu, tahun 2023, ada adik saya ini yang angkatan 34 yang di Lampung itu kuotanya cuma 15. Jadi yang lolos SKD itu cuma 45. Nah, kemudian nanti yang lolos apa namanya, yang lolos kesehatan ya kurang lebih 2,5 kuotanya, di angka 40-an gitu. Nah, jadi
itu nggak bisa dianggap sepele juga sih Kak sebenarnya. Kalau yang perfect kemudian kesehatannya bagus udah pasti aman. Tapi kalau misalkan yang masih ada bermasalah ya saran saya diperbaiki dari sekarang juga ketika tahu apa yang menjadi kekurangan gitu. Oke, baik. Berarti emang bener ya, eh, lakukan kalau ada emang banyak yang gagal, misalkan kayak tadi gigi ya, itu. Tapi kan ada sekarang kayak gitu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Kitapaan Hidup. Kak, berapa kali gagal sekdin? Apakah kakak, mungkin pertanyaan ini, apakah kakak pada saat tes langsung lolos, ataukah kayak Kak Wandors ya, sampai 2 kali yaitu gagal? Gimana Kak? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin jawab, kalau saya sendiri pengalaman daftar IPDN 2 kali. Saya pertama daftar di 2019, ini itu nggak langsung masuk. Nah, untuk untuk gugurnya sendiri di SKD, di mana itu pada saat itu poin TKP itu batas ambang minimumnya sangat tinggi. Jadi saya belum bisa masuk gara-gara itu. Jadi bisa gugur di SKD tahun 2019. Nah, saya lanjut tes lagi di tahun 2020 dengan mengevaluasi kesalahan yang saya lakukan di 2019. Ya, alhamdulillah syukur kemarin di tahun 2020 udah masuk lolos SKD juga. Di tahun kedua baru masuk. Siap Kak. Nah, berarti sama ya kondisinya dengan Kak Wanders ya. Kemarin juga sama, ya nggak ini juga gagal juga. Jadi ini motivasi juga nih, motivasi buat teman-teman semua yang gap year gitu. Pernah gagal ikut tes, ikut lagi di tahun berikutnya. Itu juga jadi hal poin buat teman-teman semua agar tetap semangat, tetap berusaha lagi kayak gitu. Oke Kak, di sini ada pertanyaan lagi dari Alvin Kispasi. Bang, kalau gigi Graham udah nggak ada, gimana Bang? Bagaimana Bang? Nah, berpengaruh nggak mungkin gigi Graham kalau nggak ada? Oke, terima kasih Gimana? atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk gigi Graham sendiri itu yang tahu kondisinya atau yang bisa meloloskan itu dari dokter kesehatan. Nah, jadi kalau tidak salah ya, kalau gigi Graham masih kurang satu, masih toleransi sih karena masih status kesehatannya masuk ke nilai berapa gitu. Jadi bisa, tapi berpotensi untuk tergeser gitu. Walaupun kita masuk, tapi kalau misalkan ada yang lebih bagus kan itu menjadi PR juga bagi kita gitu untuk kemudian kayak mana saya mau lolos kalau misalkan saya udah bagus tapi ada yang lebih bagus daripada saya, kurang lebih gitu sih Kak, analoginya gitu. Iya, berarti balik ke awal. Baru ya. Dibilang emang ada kekurangan, perbaiki dari sekarang kayak gitu. Takutnya saingan kita lebih baik gitu. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya. Prima Delviana. Bang, izin. Itu bintang 3 yang di pundak artinya apa ya, Kak? Boleh dijawab, Kak? Oke, baik. Izin jawab. Jadi bintang di pundak atau di deck IPDN itu menunjukkan tingkatan. Jadi kalau polosan nggak ada bintangnya itu tingkat 1 atau praja pertama. Kemudian kalau bintangnya 1 itu praja muda atau tingkat 2. Kalau bintangnya 2 itu praja madya atau tingkat 3. Nah, kalau yang saya pakai sekarang ini bintangnya 3, praja utama. Nah, filosofinya adalah bagaimana seorang praja dapat memegang tanggung jawab yang ada di pundaknya gitu. Di mana bintang 3 ini menunjukkan ada 3 tanggung jawab atau 3 adik tingkat di bawah kita yang menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian kita dapat memberikan contoh terbaik untuk menjalani siklus pendidikan gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Sontoloyo. Nah, di sini pertanyaannya, izin Bang, kalau latihan psikotes IPDN gimana ya Bang? Kalau Abang kemarin
seperti apa mungkin latihannya? Oh ya. Jadi kalau untuk psikotes sendiri itu kan di angkatan saya atau mungkin sampai sekarang itu kan dipegangnya sama Polri. Jadi kita bakal ikut standarnya Polri. Nah, untuk IPDN sendiri kemarin di angkatan saya itu kurang lebih sama kayak pesinya Akpol. Jadi dari tes kecerdasan kita ngertiin beberapa soal itu, kemudian kecermatan, simbol hilang itu dan lain sebagainya, sama kepribadian. Nah, untuk belajarnya teman-teman bisa cari aja nanti di Google itu tes psikotes atau psikotes Polri gitu. Itu banyak kok referensinya. Jadi ataupun di YouTube. Saya juga dulu belajar autodidak. Kebetulan saya pada saat itu kuliah, jadi saya mau nggak mau ya karena ada kesibukan kuliah ya jadi saya autodidak aja belajar lewat Google karena kita udah bisa mengakses informasi yang nggak terbatas. Kemudian di YouTube juga kita bisa belajar dimanapun karena ya kita tinggal dengerin aja, kemudian kita mencatat, kemudian kita mengulang poin pembelajaran yang disampaikan. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Jadi kalau misalkan nanti di kemudian 2024 dipegang TNI ya pelajarin lagi psikotesnya TNI. Kalau memang masih dipegang polisi ya belajar lagi psikotesnya polisi. Tapi nggak jauh beda. Intinya adalah teman-teman sekalian tahu apa yang menjadi tes. Jadi tahu tantangannya loh. Kalau misalkan kita tahu tantangannya kan kita berarti bisa mempersiapkan dengan baik gitu Kak. Oke, baik Kak Sadam. Nah, tadi seperti itu untuk latihan psikotesnya ya. Tapi kalau saya pengen lebih terarah, lebih terstruktur dan lebih santai, bisa ikut bimbel ya, teman-teman semua. Ikut bimbel bersama bimbel Newton Sik itu juga bisa. Dan Ya, pasti akan terarah lagi gitu. Mungkin kemarin Kak Sadam masih belum tahu tuh bimbel Newton Sik ya gitu. Ataupun emang ya tadi Kak Sadam kan kuliah juga gitu kan. Sebelum ini kan sempat kuliah di kampus lain kayak gitu seperti itu. Kayak di sini Peter underscore Pasaribu. Pertanyaannya seperti ini Kak. Izin Kak, habis biaya berapa Kak? Mungkin habis biaya ini bisa dari pas proses pendaftaran kayak tadi medical check up dan lain-lain itu sampai sekarang itu biayanya berapa? Atau mungkin sampai kita jeda dulu deh. Jeda sampai pas pendaftaran dulu habis berapa tuh? Gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau dari PDN sendiri itu hanya dari awal tes sampai akhir itu cuma dikenakan biaya 50.000 untuk bayar SKD. Itu aja sih Kak. Tapi kalau untuk persiapan dan lain-lain ya itu balik lagi ke prepare-nya teman-teman sekalian. Misal bimbel. Nah, bimbel ini kan macam-macam tuh harganya. Dan di bimbel Newton Sik juga ada tryout yang gratis. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk bagaimana nominal bimbel itu kan ke masing-masing. Tapi nanti bisa dicat aja. Kemudian untuk kesehatan medical check up. Nah, medical check up itu kurang lebih di angka 500 ke atas lah pokoknya. Nah, itu bisa menjadi PR juga. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang butuh diperbaiki, itu juga menjadi hal yang harus diselesaikan. Jadi biayanya juga bergantung ke kesiapan masing-masing. Tapi kalau dalam tesnya untuk dari administrasi sampai pantohir itu semuanya hanya 50.000 pada saat pelaksanaan SKD. Itu sih Kak. Oke, baik Kak. Betul banget tadi apa dikatakan Kak Sadam ya. Jadi teman-teman semua, kalau seandainya misalkan untuk biaya itu, ya kalau saya untuk IPDN sebenarnya murninya sih gratis Kak ya. Itu Ya, hanya yang yang pendaftaran 50.000 ya Kak ya. Betul. Oke, nanti saya agak mau pertanyaan seperti ke sana sempat untuk biaya kehidupannya juga pada saat jadi pelajar. Tapi di sini udah ada yang nanya lagi dari Santoloyo. Izin Bang, satu lagi apakah ada persentase untuk kelulusan akhir IPDN? Semisal SKD-nya 30%,
atau kesemaptaan itu 40% dan lain-lain, mungkin bisa disebutkan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau tidak salah dulu itu 4-3-2-1 ya. Jadi 40% itu SKD, kemudian 30% itu psikologi, kemudian 20% kesehatan, 20% psi, plus 10% kesehatannya. Jadi, ulangi, 40% SKD, 30% psi, 20% kesehatan, 10% baru yang jasmani itu. Kalau nggak salah di angkatan saya dulu kayak gitu ya. Tapi itu nggak terdefine secara umum gitu kalau tidak salah. Tapi nanti bisa dipantengin aja kalau misalkan webnya udah update lagi di spcp ipdn.ac.id, itu dimana nanti semua informasi bakal ada di sana gitu. Jadi nanti biar sama-sama belajar untuk menggali informasi, karena dari tahun ke tahun kita harus pahami bahwasanya ada dinamika yang terjadi gitu. Kurang lebih seperti itu Kak. Tapi yang jelas SKD ini poin persentasenya besar, sangat besar. Betul banget Kak. Jadi emang teman-teman semua dinamika untuk penilaian itu setiap tahunnya beda-beda. Baik itu misalkan kayak SKD juga, seleksi kompetensi dasar ini, soal-soalnya juga ada dinamika juga. Jadi teman-teman semua patokannya jangan hanya untuk tes misalkan 2024, lihat patokannya di tahun 2023. Itu kemungkinan ada dinamika perubahan lagi gitu. Jadi emang harus di-upgrade, harus update terus. Nah, maka dari itu teman-teman ya itu persiapan jauh-jauh hari gitu. Karena informasi-informasi seperti itu emang harus dicari tahu. Gitu. Salah satunya mungkin bisa nanti di website-website resminya seperti itu. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini belum ada yang nanya, Kak. Tadi kan kita sempat untuk yang biaya, masalah biaya ya Kak ya. Nah, mungkin agar mungkin bisa teman-teman tertarik lagi, mungkin yang masih belum paham IPDN apa gitu. Nah, biaya apa lagi sih selain tadi yang disebutkan untuk pendaftaran di IPDN, apakah masih ada misalkan untuk biaya penginapannya atau makan sehari-harinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Kak, sampai sekarang mau lulus gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi gini Kak, kalau di PDN kan sistemnya sekolah ikatan dinas, di mana langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang sekolahnya itu digratiskan untuk biaya apapun, termasuk makan 3 kali sehari, kemudian asrama atau tempat tinggal yang kita biasa tinggal di Wisma, kemudian untuk fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Untuk biaya UKT per semester juga itu langsung paket sistemnya, jadi nggak ada pembayaran lagi selama pendidikan. Jadi kurang lebih kalau kita mau masuk PDN ya pas tes aja kita bayar 50.000, untuk selebihnya pas sudah di sana udah terjamin semuanya kok, termasuk pakaian, seragam, dan keperluan lainnya. Nah, paling kalau misalkan untuk biaya yang harus dikeluarkan apalagi nih, ya itu balik ke masing-masing diri aja, karena kan kebetulan di kami itu udah nggak ada namanya uang saku. Nah, jadi paling kalau misalkan pas pesiar mau jajan ya itu paling dari uang pribadi gitu. Tapi itu nggak jadi masalah juga kok kalau misalkan dari teman-teman nggak ada yang ya suka main ataupun nggak suka main, itu kita bisa ngisi hari-hari kita dengan cara apapun yang kita sukain gitu. Jadi untuk biaya hidup, gaya hidup itu menyesuaikan diri. Jadi terkait bagaimana cara ngatur keuangan ya itu balik lagi. Tapi untuk ketika ditanya pengeluaran apa lagi yang harus kita keluarkan untuk selama pendidikan, udah nggak ada lagi, karena pendaftaran 50.000 itu udah cukup. Kemudian sampai selesai selama pendidikan juga udah terjamin. Kurang lebih seperti itu Kak. Oke baik Kak. Nah itu jadi teman-teman semua di PDN itu benar-benar gratis ya. Yeah. Cuma nanya biaya pendaftaran saja gitu.
Kalau saya nanya di kedinasan lain ada nggak? Ya, kemungkinan yang saya tahu ada kayak gitu. Mungkin dari kedinasan, terutama ya, mohon maaf nih, di kedinasan Kemenhub itu ada gitu. Sempat saya juga bicara dengan narasumber dari Kemenhub gitu. Boleh juga nanti teman-teman semua bisa juga di YouTube kami sudah berbicara mengenai biaya-biaya untuk kedinasan lain. Di YouTube-nya itu Bumbasan Newtonsik ya teman-teman semua. Udah dibahas itu mengenai biaya-biaya. Oke Kak, di sini ada yang nanya dari Just Moment 7. Kak, di IPDN berapa jurusan? Tadi udah disebutkan Kak ya untuk Ya, jurusan Kak ya. ada 10 Iya, 10 betul. Jadi program studi. baik Kak. Nah, di sini ada yang nanya lagi. Oh, Santolo. Ya, terima kasih Kak. Semoga menjadi ASN yang amanah. Amin. Terima kasih. Oke, di pertanyaan berikutnya dari Ustraset. Berkas apa saja yang perlu disiapkan? Terima kasih. Kak, bisa dijawab, Kak? Baik, untuk berkas-berkas yang perlu disiapkan di awal nanti itu ada persiapan administrasi. Yang pertama ijazah ijazah SMA dengan ketentuan nilai rata-rata minimal itu 7 di secara umum. Kemudian untuk di pendaftar di Indonesia Timur khususnya Papua di minimal angka 65. Kemudian ada juga kita perlu siapin KTP, surat keterangan lulusan karena kalau misal ijazah yang belum keluar, sama surat keterangan orang asli Papua kalau misalkan kita mendaftar di sana ataupun teman-teman yang daftar dari provinsi sana. Kemudian email sama pas foto. Jadi nggak banyak kok, yang jelas kita perlu ijazah, KTP itu udah minimal, kemudian surat keterangan dan lain-lain. Nanti untuk lebihnya bisa dicek di SPCP AS apa spcpipdn.ac.id. Nah, untuk bimbingannya juga kalau misalkan ada atau teman-teman ini bingung, bisa aja langsung ikut bimbel di Newton City. Jadi nanti bakal dikawal dari awal sampai akhir itu sih. Oke, baik Kak. Teman-teman semua seperti itu ya. Jadi teman-teman emang harus siap-siap ya untuk tadi disebutkan untuk berkas-berkasnya disiapkan dari sekarang gitu. Kalau mengenai nilai dari semester 1 sampai semester sekian itu rata-rata 7, saya yakin sih untuk tahun ajaran sekarang sih rata-rata di atas 7 gitu. Nah, di sini ke pertanyaan berikutnya Kak dari Just Moment lagi. Kak, arti dari kur yang Kakak pakai apa? Arti dari kur, Kak. Silakan Kak dijawab. Oke, baik. Tali kur ini bermakna tanggung jawab. Jadi tali kur yang saya pakai ini warna merah, itu dari instansi komando, di mana kalau di PDN itu ada beberapa jenis tali kur dan beberapa jenis instansi yang punya identitasnya masing-masing. Nah, yang saya pakai warna merah ini dari instansi komando atau kepala wilayah gitu Kak, kurang lebih. Nah, betul banget. Jadi teman-teman semua jangan ragu lagi untuk pilih sekolah kedinasan. Ini bukan promosi sekolah kedinasan ya. Ini berdasarkan realitas ya bagi teman-teman semua bagaimana pengen membanggakan orang tua, pengen yang kuliahnya gratis, pengen langsung jadi ASN setelah lulus. Itu ambillah sekolah kedinasan, terutama yang seperti Kak Sadam sekarang sedang studi, yaitu di Praja IPDN teman-teman semua. Benar-benar hanya 50.000 untuk pendaftaran. Nah, kalau seandainya untuk misalkan kayak jajan-jajan itu urusan masing-masing gitu. Jangan minta lagi ya kayak udah kasih gratis minta lagi buat jajan. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Kapan dari Sontoloyo kapan Latsitardanus Kak? Gimana Kak?
Apa ya ini pertanyaannya? Lat sit. Oke, Apa sih Kak? Kakak paham nggak? paham Pak. Paham. Jadi izin jawab. Jadi kalau misal Latsitar ada 2024 itu informasi terakhir yang kita terima itu di Kalimantan Timur nanti. Tapi untuk bulannya kemudian kapan itu belum dikasih tahu lagi karena baru tahu informasinya bakal ada Latsitar Danus di Kalimantan Timur untuk tahun 2024. Di Latsitarda ini sejenis praktik lapangan atau bisa diartikan Latsitarda itu artinya latihan integrasi Taruna Wreda yang dimana diikuti oleh 5 matra Akpol, PDN, Akmil, AAU, dan AL dan juga melibatkan perguruan tinggi yang ada di sekitar. Nah, untuk lokasi di mananya, kalau tidak salah informasi terakhir yang kami terima itu di Kalimantan Timur untuk tahun 2024. Oke, berarti ini emang wajib ya untuk mahasiswa taruna dari Praja dari IPDN ya. Jadi emang ada alat Tardanus apa tadi namanya saya juga lupa. Latsitarda ya. Tardanus ya. Nah, berarti emang ada ya untuk ini. Itu untuk jenjang yang semester berapa, Kak? Itu kebetulan diikutin sama seluruh taruna tingkat 4 atau di PDN sendiri Praja tingkat 4 gitu. Tingkat akhir. Oke. Berarti Kakak udah ya? Belum, untuk angkatan saya belum. Karena kan ini baru Belum. bulan Januari ya. Oke, maaf Kak, saya videonya saya matiin soalnya di sini gambarnya agak udah mulai kurang stabil nih dari gambar Kakak. Saya coba lewat suara saja Kak ya. Oke, teman-teman semua, tambahkan lagi di kolom komentar jika ada yang mau menanyakan mengenai sekolah kedinasan terutama IPDN. Nah, di sini habis dari live ini teman-teman semua bisa ikut juga tryout gratis bersama Bimbel Tonsik. Teman-teman langsung saja bisa langsung WA yang ada di template yang sudah disebarkan di IG kami, yaitu atau juga DM juga bisa ke Bimbel Tonsik. Teman-teman semua silakan bertanya. Oke, di sini Kak masih ada belum yang bertanya lagi? Mungkin saya akan menanyakan kembali nih mengenai tadi kan udah disebutkan nih untuk poin-poinnya. Nah, tadi kan udah ada background-nya juga ya nih. Kenapa Kakak di sini saya pengen tahu kenapa Kakak memilih sekolah kedinasan kan sebelumnya sudah kuliah tuh. Kenapa memaksakan saya pengennya itu pokoknya saya IPDN, kenapa saya memaksakan pokoknya saya sekolah kedinasan gitu, padahal kan udah kuliah gitu. Apa yang menjadi dorongan benar-benar bisa buat motivasi teman-teman semua tetap kejar sekolah kedinasan gitu kan? Makasih. Oke, baik izin jawab ya. Jadi hal yang menjadi motivasi besar saya untuk tetap mencoba di tahun kedua untuk masuk IPDN adalah dari keluarga. Jadi kan saya tadi sudah sampaikan di awal bahwasanya saya punya ambisi untuk menjadi sosok kakak atau teladan di keluarga. Jadi mau nggak mau saya harus contohin yang bagus dulu sebelum saya ngajarin adik-adik saya atau mengarahkan adik-adik saya kemudian. Nah, hal yang menjadi berangkat dari situ, kemudian saya harus berpikir bagaimana caranya selain saya menjadi contoh, saya juga bisa mendapatkan akses pendidikan yang gratis. Saya tidak perlu keluar biaya lagi. Nah, jadi yang menjadi pikiran saya pada saat itu adalah saya nggak mau merepotkan orang tua saya lagi. Saya hanya ingin membanggakan. Nah, lewat pemikiran tersebutlah akhirnya saya nggak menyerah untuk kemudian mendaftar di tahun kedua. Karena kalau misalkan kita kuliah kan ya maafnya ngomong kan
ada biaya yang harus dikeluarkan, walaupun nanti ada beasiswa juga. Nah, beasiswa juga kan kita harus kerja lebih keras lagi gitu. Nah, kalau di EPDN kan atau sekolah kedinasan lain kan itu udah benar-benar beasiswa pemerintah, udah dijamin dijamin full dari masuk sampai selesai gitu. Jadi ya salah satunya nggak ngerepotin orang tua gitu aja sih, Kak. Oke, berarti benar ya. Berarti teman-teman semua itu yang menjadi dorongan Kak Sadam. Nah, itu tadi untuk yang kuliah sebelumnya itu lewat jalur mana, Kak? PTNK atau ke swasta gitu? Oh iya, PTN, perguruan tinggi negeri. Dulu tuh jalurnya kan ada SBM yang seleksi bersama itu yang tes Oh, UTBK. berarti lulusan itu ya. Ya. Oke, Kak, kalau seandainya seperti itu, mungkin di sini juga mungkin yang ada lagi kuliah tuh pengen nyoba ya. Harusnya sih serius ya, pengen ke sekolah kedinasan juga gitu. Bagaimana sih cara membagi waktu antara kuliah yang kemarin sebelumnya untuk persiapan tes di IPDN ini? Bagaimana cari waktu untuk belajarnya kayak gitu? Oke, baik. Izin jawab ya. Jadi kalau masalah bagi waktu itu kita punya skala prioritas di masing-masing pribadi manusia gitu kan. Jadi kalau untuk saya sendiri pada saat saya kuliah, ya ketika jam kuliah kita menyesuaikan aja kuliah, nggak usah mikirin tes. Tapi ketika ada jam free, gunakan maksimalkan waktu itu untuk belajar. Mungkin di malam hari gitu kita belajar 1 jam sampai 2 jam, tapi rutin setiap hari itu nggak jadi masalah. Misal Senin SKD, kemudian SKD kan ada materinya kan UTKP sama TWK. Nah, Senin TWK, Selasa TU, Rabu TKP. Nah, kurang lebih gitu-gitu aja sih dari cara ngebagi waktunya gitu. Tapi kalau misalkan ada tugas kuliah ya kerjain aja tugas kuliah dulu. Jadi sama-sama balance lah, tapi dimanfaatkan prioritasnya dengan baik. Kalau misalkan udah waktunya kuliah, jangan mikirin yang tes. Tapi kalau udah waktunya belajar IPDN, ya jangan mikirin lagi kuliah. Jadi kita hanya perlu fokus untuk satu waktu gitu. Jadi hal ini yang ngebuat anak-anak itu bisa, anak-anak sekarang itu harusnya fokus gitu. Jadi kan yang menjadi trouble biasanya adalah gadget sih, lebih tepatnya ke gadget. Jadi gimana caranya itu berangkat dari motivasi diri sendiri sih, mau lu scroll IG, TikTok dan lain sebagainya, atau lu mau belajar dari waktu itu. Jadi itu balik ke gimana adik-adik atau teman-teman sekalian nah di zaman sekarang ini untuk menghadapi trouble-trouble atau challenge tantangan yang akan dihadapin gitu di masa sekarang. Kalau misalkan mungkin yang dulu-dulunya itu belum ada gadget, belum ada Android atau apa smartphone lainnya, itu kan bisa lebih fokus belajar. Tapi dengan adanya smartphone, gadget dan lain sebagainya, selain menjadi tantangan, itu juga menjadi peluang di mana kita dapat mengakses informasi lebih luas itu. Nah, saya tadi kan pernah bilang kalau saya nggak nggak ikut bimbel karena saya kuliah. Nah, jadi saya belajarnya otodidak ya lewat internet. Jadi saya manfaatkan benar gadget itu. Jadi ya kurang lebih gimana caranya bisa manajemen prioritas lah. Kalau memang waktunya kuliah ya kuliah, kerjain tugas ya kerjain tugas, belajar ya belajar. Disiplin kuncinya. Itu sih, Kak. Oke, baik Kak. Itu jadi teman-teman semua, bagaimana teman-teman di sini bagi waktu antara mungkin yang lagi kuliah ya, atau mungkin lagi mau gap year lagi, itu antara membedakan pada saat kuliah sama persiapan untuk tes itu. Jadi buat skala prioritas juga, jadwal juga kalau bisa gitu. Jadi teman-teman buat timeline ya kayak timeline di situ teman-teman Ya. entah itu habis misalkan kalau yang muslim habis sholat subuh sampai menjelang aktivitas untuk kuliah sampai jam 7 itu bagaimana kita harus punya tanggung jawab sendiri gitu. Salah satu Nyaman jatuh. aja. Iya, baik. Nah, teman-teman semua di sini untuk waktu tinggal 5 menit lagi. Jika ada yang menanyakan, boleh langsung tanyakan di sini di kolom komentar teman-teman semua mengenai
sekolah kedinasan IPDN ataupun mungkin sekolah kedinasan lain juga boleh. Nanti saya akan jawab di sini. Belum ada yang nanya. Habis ini juga ada tryout gratis SKD, teman-teman semua bisa langsung ikut gabung tryout gratisnya. Nah, karena masih belum ada yang nanya lagi nih Kak, saya coba menanyakan kembali. Mungkin tadi untuk jenjang karir kayak ini kan sudah disebutkan nih, ada yang di kota, pusat, ada yang di provinsi, ya gitu. Kan tadi kan jurusannya banyak. Apakah di Kementerian Dalam Negeri aja, ataukah mungkin bisa di kementerian lain? Mungkin detailnya Kakak bisa jelaskan. Terima kasih Kak. Oke, baik. Izin jawab ya. Jadi untuk penempatan lulusan di PDN sendiri itu dinamikanya berubah seiring berjalannya waktu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton sekalian pernah dengar kalau IPDN itu sekolah camat. Nah, itu memang dulu saya lupa di tahun berapa, itu lulusannya emang langsung menjadi camat. Jadi benar-benar membangun Indonesia dari bawah gitu. Itu yang diamanahkan sama Jenderal Ludini di PDN. Nah, sering berjalannya waktu, kebutuhan pegawai di tiap-tiap daerah itu berkembang dan berbeda-beda tiap daerahnya. Jadi pemerintah daerah menginisiasi atau mengirimkan jumlah kebutuhan pegawainya ke Kemenpan. Jadi untuk kemudian bagaimana nanti distribusi lulusannya itu disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Nah, untuk jenjang karir ketika nanti kita lulus itu nanti kurang lebih sama dengan pegawai-pegawai di mana atau PNS di mana kita tempat bekerja. Misal kalau misalkan kita mengabdi di daerah, ya kita step by stepnya lewat daerah. Jadi kayak misalkan kita luluskan nanti 3A atau perwira mudanya dari PNS, awal menjadi staf, tapi nggak lama bisa jadi kasub gitu. Jadi bertahap. Kalau normatifnya 4 tahun sekali kita ganti pangkat. Kalau untuk yang di kementerian itu kurang lebih sama juga. Jadi normatif 4 tahun ya pangkat, kemudian jabatannya apa segala macam itu nanti bagaimana kita bersaing ya. Kita bersaing karena di mana kementerian, di mana daerah kan kita juga ada PNS yang dari lulusan universitas umum. Nah, itu kita bersaing secara sehat, secara kualitas dengan apa yang kita punya gitu untuk kemudian nanti kita bisa berkarir dengan gemilang. Itu kalau saya bilang tidak menutup kemungkinan kita ini tidak ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri saja. Ada kok di alumni-alumni saya, alumni-alumni kami yang ada di Ombudsman, KPU dan lain sebagainya itu